Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil jabbaril ghaffaril qahar. Al-karimis sattar. مكور الليل على النهار تذكرة لذوي العقول والاعتبار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى المختار القائل من فاكه امرأة لا تحل له خبث بكل كلمة ألف عام في النار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من أهل العناية والأبرار أما بعد segenap para alim ulama, para asatid, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus guru kita Abu Ya Kiai Haji Ahmad Sayyidi Maula Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Anas Haji Sofyan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Amsari MPD Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Fauzi Ahmad Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Munzir Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Hadami Al-Mukarram Al-Ustadz Ismail, keluarga besar Bapak Madali Sofyan yang sama-sama kita hormati, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan pada malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan abghadul halali 'indallahi at-talaq. Abghadul halal, pekerjaan halal yang paling Allah gedeg, pekerjaan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Kalau yang paling Allah benci adalah perceraian, maka yang paling Allah demen adalah pernikahan. Gitu ya. Yang Allah paling benci perceraian, yang Allah paling demen pernikahan. Cuman tempo-tempo nih kita ngaduk-ngaduk ini. Allah udah demen sama pernikahan, udah jangan diaduk-aduk. Kita kan begitu. Ini misalnya orang di gereja lagi pada nyanyi, kita nabuh hadroh. Benar apa kagak ini? Kan begitu. Itu namanya ngaduk-ngaduk. Misalnya bawa bapak misalnya kan kita pada ngaji nih. Kalau kita misalnya kagak ada tempat, saya mau sembahyang ini di gereja, boleh apa kagak? Boleh. Saya mau main hadroh di gereja, boleh nggak? Boleh. Asal jangan lagi acara dia, kita main. Itu namanya ngaduk. Paham ini begini? Nah kalau misalnya bapak-bapak nih, saya mau baca Quran, azan dah sekalian dah, boleh nggak? Boleh. Haram? Enggak. Tapi kalau satu ajaran diaduk sama ajaran lain, itu enggak boleh. Ini pernikahan udah cakep banget, Allah demen. Jangan diaduk sama yang lain.
Ini tempo-tempo kita ngaduknya kurang tapi cakep ngaduknya. Diaduk misalnya sama jepongan. Ya, diaduk sama biduan. Ada nggak tuh orang kita begitu tuh? Jangan. Saya Ustadz Yayan kalau diundang, wah bingung. Bingung. Datang biduannya cakep lagi nyanyi. Mau bagaimana kita? Kita mau langsung pulang lapar. Kita makan bangkunya yang kosong kagak ada lagi. Sekalinya ada deket dia bisa. Ilok kita nunduk kayak nunduk. Lah kan kagak bisa. Belum lagi ntar asal kita ngedangak dikit, ada aja yang ngomong, Ustadz tuh lagi ngeliatin biduan tuh. Lah kan serba salah jadinya. Ada lagi laki dipakein emas. Jangan, laki kan emang kagak boleh pakai emas. Empuan yang pakai emas mah, laki mah jangan. Nah ini kadang-kadang yang kita aduk-aduk tuh di acara pernikahan. Makanya pernikahan udah yang paling Allah senengin, malaikat seneng, dah. Ikutin ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih bapak-bapak yang punya anak perjaka ataupun perawan, kita biar sadar diri. Sadar dirinya apa? Kita punya nafsu. Kita punya nafsu. Anak kita manusia bukan? Punya nafsu enggak dia? Nah terus ngapa dientar-entarin? Kita nih orang tua punya nafsu. Dulu kita nikah. Terus kita punya anak. Anak kita kan manusia juga. Entah begitu dia udah mulai nyeredeng-nyeredeng, Mbak nikahin Mbak. Entar. Mbak nikahin Mbak. Entar. Masih corona. Lebah ini nih orang kalau mau kawin udah kagak peduli sama corona. Apalagi yang udah pengen banget. Wah. Udah Bang enggak apa-apa Pak, berli Pak jadi. Kan begitu. Udah saksi 2, wali sama penghulu sama dia. Jadi udah. Kagak makin ribet-ribet. Makanya nafsu di dalam Islam itu diatur. Dosanya gede. Kalau orang sampai ngerjain yang haram dengan perempuan, wah ini perempuan, waduh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fakaha imra'atan la tahillu lahu." Fakaha itu artinya mazaha. Artinya fakaha itu artinya bercanda. Barang siapa laki-laki bercanda sama perempuan, la tahillu lahu, yang enggak halal sama dia. Kalau kita kan mama kita halal, ya. Sama adik kita halal. Terus sama apa namanya? Sama empok kita halal, sama encing kita halal. Kita ngobrol sama orang yang kagak halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubisa bi kulli kalimatin alfa amin finnar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang bakalan Allah penjarain di neraka. Setiap satu kalimat yang dia omongin sama perempuan 1000 tahun di neraka. Ayo deh yang udah pacaran. Yang udah pacaran dah. Pelanjur. Allah makan gampang. Iya, Allah gampang. Kita akuin kesalahan kita, kita tobat, minta ampun, Allah ampunin. Apalagi yang emang kagak tahu. Emang kagak tahu, diojok-ojokin aja dulu. Udah dah, jadi dah. Pacaran dah. Tapi yang tahu nih, itu setiap kalimat 1000
tahun di neraka setiap kalimat, bayangin. Itu kira-kira di neraka itu berapa lama? Itu baru satu dosa tuh, belum dosa yang lain. Belum dosa di kuburan, belum. Belum dosa berduaan di kuburan, belum. Itu dosa di kuburan lain lagi tuh. Berduaan maksudnya. Ini kalau kita pengen sama satu orang perempuan, datengin. Begitu datengin, ngobrol sama orang tuanya. Itu tadi, orang tua kalau ngelihat ini anak bagus agamanya, jangan ditolak. Kalau kata kita sama tulisan, kalau orang kawinan, tulisannya apaan? Ahlan wa sahla. Lu anak mana tong? Anak Pondok Kelapa, Mbak. Oh. Siapa baba lu? Ini, malo ini. Udah orang baik. Terima dah. Boleh nggak kita ngelihat perempuannya? Boleh. Cuman harus ditemenin. Al-Imam Tawus radhiyallahu an. Imam Tawus punya anak. Anaknya mau nikah. Begitu mau nikah, lu lihat dulu sono calonnya. Lihat deh calonnya. Kata nih anak nih, sebelum saya ngelihat calon saya mandi. Wa atajammalu bi ahsani thiyabi. Begitu saya udah kelar mandi, saya pakai pakaian saya yang paling cakep. Kemudian kata beliau, wa udahinu ra'si. Rambut saya minyakin. Begitu saya jalan, mau jalan nih, kata Imam Tawus, uqud wala tadhhab. Lo duduk, jangan pergi. Ini tadi bapaknya nyuruh nih, lalu lihat perempuan nih, cakep apa kagak, bagus apa kagak. Begitu dia mandi, pakai pakaian yang cakep, dia minyakin rambutnya. Kata bapaknya, uq'ud wala tadhhab. Lo diam, jangan pergi. Lah emang apa? Lo masalahnya, lo ngebohongin dia. Lo datang nih ke sono, lo bohongin dia. Lo apa adanya aja. Kalau emang tiap hari lo buluk aja. Dah, emang bohong gak namanya? Bohong emang. Itu sampai begitu tuh imam tuh ngajarin anaknya. Lu ngebohongin dia. Lu pakai baju cakep seakan-akan lu orang kaya. Kan begitu ya? Wah, kadang-kadang kalau lagi ngancong mau PCX. Ilah NMAX. Cakep banget, wangi. Tiap hari perengus. Ya kita tiap hari biasa dah, ya udah biasa aja. Jangan ngebohongin orang sama keadaan kita, jangan. Entar aja baru udah kaget kalau udah nikah. Udah dulu gue lihat lu bawa ini. Wah minjem betul Mbak. Kata mertuanya usut ya, kalau gue tahu mah agak jadi gue nikahin. Tuh begitu ulama kita ngedidik anak-anaknya. Nah makanya kalau udah nih sepakat diadakan pernikahan, nikah dengan yang bagus. Ikutin syariatnya, hari Jumat paling bagus. Dihadiri oleh para alim ulama, biar nanti kalau ada yang salah bisa ditegur. Ini salah nih bang, jangan begini. Ini urusannya urusan halal sama haram masalahnya bang. Jadi kalau haram selamanya, halal selamanya. Jadi jangan sampai digampangin. Orang sekarang kan main gampangin aja. Benar apa enggak? Jangan main asal gampangin. Tempo-tempo Ustadz mari belum datang dimulain. Tempo-tempo nih. Biasa sembahyang sama gurunya. Gurunya belum datang, sembahyang duluan.
Guru ketiduran kali, ketiduran. Jangan, ntar. Ikutin hari Jumat yang bagus. Terus bagaimana? Setelah akdun nikah, baru tuh perempuannya dikeluarin, baru direndengin. Nah perempuan belum apa-apa, orang zaman sekarang kan begitu, masih pacaran. Wah, begitu nyelonong ditanya, lah lupa apa bang? Lupa ini loh. Lupa apa? Kelihatannya biasa, tapi karena dia ngikutin ajaran gurunya, anaknya jadi ulama. Dulu orang-orang tua kita yang ngaji ke Abuya Kiai Ahmad Zaidi Muhajir, itu orang-orang yang kalau apa kata Buya nggak pakai ngerengkal, enggak. Makanya hidupnya pada berkah. Dulu ada nggak yang sama kita gini, sama kita gitu, online, ada? Nggak ada. Dulu asal udah jam 7, rata-rata Pondok Kelapa nyetel dangdut. Rata-rata orang Pondok Kelapa dulu jam 7 nyetel dangdut. Pensil di kuping belah kiri. Emang lagi nyerut. Benar apa kagak ini? Nah, emang begitu. Ntar kalau udah kalau orang dulu kan nyebutnya lohor. Ntar asal udah lohor nih, udah zohor nih, berhenti. Iya, berhenti dulu nih bayang, ntar kerjain lagi. Asal udah asar, udah berhenti udah sampai maghrib. Gak makin diterusin. Tuh orang dulu berkah. Tanah banyak, kontrakan punya, arisan kagak pernah ngutang. Benar apa kagak gitu? Lah kita sekarang, ya Allah, online di mana-mana. Kontrakan nggak punya, tanah apalagi, arisan ngutang. Pokoknya asal kagak ada juga. Dia kemana itu? Kok nggak datang? Yang nitip ada, nyengutang ada. Nah itu keberkahan orang-orang tua dulu begitu, ikutin. Karena agamanya diperhatiin. Kalau Allah nomor 1 udah selesai. Allah nomor 1 insya Allah selesai. Oh hidup puyeng, hidup. Kalau nggak mau puyeng mati. Nih kita hidup nih, ada puyengnya, emang hidup. Kalau kagak mau puyeng, mati, beres sudah. Iya. Gak bakal diapa-apain udah kalau udah mati mah. Beres sudah. Sakit ya kagak, apa yang kagak udah. Ini kita hidup puyeng wajar, cekcok wajar. Begitu. Nah terus bagaimana seorang suami kewajiban dia terhadap istrinya? Yang pertama, kasih nafkah hari per hari. Wajibnya kasih nafkah hari per hari. Kapan? Inda tulu'il fajr. Subuh ngasih duit belanja. Besok bagaimana? Besok. Bagaimana kalau saya ini kagak masak? Ya, nggak masak. Tapi ini bini saya ajak makan di Padang. Pagi saya ajak makan bubur, siang saya ajak makan di Padang, malam saya ajak makan sate. Apa perlu saya nafkain lagi? Enggak. Ya udah dijajanin, udah makan. Setelah itu apa? Wa qiswatu fasli tamkin. Kasih baju sama bini kasih baju. Tiap kali ganti musim kasih baju. Kita gimana kira-kira? Pernah beliin nggak? Begini,
Kita sebenarnya beliin bang, beliin banyak malah. Iya, yang bayarin kreditan di baju dia siapa emang? Ntar dia ngikut rombongan sonoh bajunya lain, ngikut rombongan sonoh bajunya lain. Udah nggak apa-apa dah. Terus habis itu bagaimana? Kasih dari yang halal. Ya, kasih dari yang halal. Capek tapi kalau yang halal susah bagian. Dari yang halal susah, capek bagian. Ada dosa yang enggak bisa dihapus kecuali dengan ham fi talabir rizq. Dengan poyangnya kita nyari duit, baru Allah ampunin dosa kita. Ini puyang nih udah keliling bang, dari pagi sampai sore belum nemu duit. Dari pagi sampai sore ini dagangan belum ada yang nyaut-nyaut pisan. Udah bikin status 5 kali. Dibaca doang. Japri dibaca doang, kagak dibalas pisan. Udah itu kadang-kadang ada memang yang begitu. Kita kalau ada dosa, kata Nabi ada dosa, yang mana dosa ini itu nggak bisa diampunin kecuali ama poyang saat kita nyari duit. Ya. Nah terus bagaimana? Berikutnya seorang suami, jadilah suami perkasa. Jadi suami perkasa. Paham kan maksud saya kan? Iya. Senengin bini, paham ini? Senengin bini. Udah mikiran paham kan? Oh iya. Enggak, ini buat apa Bang Faisal ini? Wah, saya nggak bohong Pak. Tadi subuh atau pagi dah ada ustazah WA saya. Benar. Kata dia apa? Kiai mohon maaf ini rahasia. Rahasia. Cuman saya mau nanya ini. Tapi mohon maaf ya ini rahasia. Makanya saya nggak sebutin namanya. Apa kata dia? Laki saya masih pengen tapi kagak bangun. Nah emang, lah jangan disepelein. Masih pengen tapi kagak. Bagaimana cara banguninnya? Kan susah. Kagak bakalan. Kagak dah. Cobain getok, paling bengkak. Nggak bakalan. Mohon maaf, apalagi yang kena penyakit gula. Yang kena penyakit gula itu rata-rata terganggu. Bukannya saya bilang nggak bisa, bukan, terganggu. Lah itu penting bang. Itu jangan dianggap nggak penting. Kan begitu. Itu jangan dianggap nggak penting. Karena kita laki-laki, kalau itunya udah plong, benar apa kagak? Nah sekarang perempuan capek banget nih, perempuan capek. Kalau nggak percaya perempuan capek, gantiin. Lah benar. Pagi-pagi nyuci, habis nyuci ngepel, habis ngepel jemur, habis jemur nyetrika, belum masak, belum belanja. Waduh capek dah. Kalau nggak percaya cobain jadi empuan. Yang bikin dia senang apaan? Nggak ada, itu doang. Wah temennya datang, belum tentu senang. Temennya datang, belum tentu senang. Yang ada temennya, ya elah lo, kali gua kemari, bawa duit, apa kabar gembira kali? Kemari bawa kabar duka. Kabar dukanya apa kali? Dikejar-kejar rentenir. Elah.
Belum tentu kedatangan teman senang, belum. Itu jangan dianggap remeh. Nah terus perempuan bagaimana? La takhruj min baitiha illa biidzni zawjiha. Jangan keluar rumah kalau laki nggak ngizinin. Jangan keluar rumah. Oh mau bentaran doang ke tetangga, jangan. Itu zaman Rasulullah perempuan kayak begitu. Wah luar biasa. Dipuji oleh Rasulullah. Didoain. Ajarin sama bini kita begitu. Ini bini udah taat banget kagak ngayap, lakinya yang ngayap. Gitu ya. Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu an, beliau ditanya kaifa nasahta ibnak? Kamu gimana nasihatin anak kamu ini kalau nikah bagaimana? Kata beliau, saya kalau nasihatin anak saya yang nikah, tarakat abaha wa ummaha wa ukhtaha wa akhaha. Itu istri lo, dia udah ninggalin dia punya baba, dia udah ninggalin dia punya saudara, dia udah ninggalin emaknya. Fakun kullaha ula. Maka kamu sekarang jadi semuanya. Nih Bang Faisal, bininya nih ninggalin babanya, ninggalin emaknya, ninggalin saudaranya. Maka Bang Faisal harus jadi semuanya. Bisa jadi babanya, bisa jadi emaknya, bisa jadi saudaranya. Begitu, ngayomin, ngelindungin, nenangin. Itu tugas laki. Ya kalau cewek, waduh. Cewek emang gampang banget begitu, Pak. Gampang banget gerasak gerusuk. Kagak tenang. Apa sih maksud kita kalau kagak tenang? Kalau bahasa kita apa? Gampang gelisah. Padahal mah gak ada apa-apaan. Kadang-kadang ada kecoa aja ribut. Kecoa dong jalan. Kali kita ada apaan kali? Apa sih? Kecoa. Ya Allah. Perempuan dah. Nah makanya kita harus didik. Nah ini kebiasaan nih. Asal udah kawin sama majelis taklim lupa. Biasanya begitu. Biasanya asal udah kawin sama majelis taklim lupa. Nah kita masih perlu ilmu. Ya masih perlu ilmu. Jangan sampai kita akhirnya hilang dari peredaran. Kita enggak dapat ilmu, bakalan melengsong kita punya jalan, ya. Nah ini yang dapat saya sampaikan karena sebenarnya bukan karena hujan. Saya lihat bapak-bapak lapar. Benar nggak? Benar kan? Ah iya. Jadi emang pengen apa namanya, apalagi Ustaz Yan mohon jangan ada yang pulang dulu sebelum santap jasmani. Itu kalau kata boleh pada jawab. Kagak emang kagak pulang. Emang nungguin. Ya tapi itu pokoknya begini dah. Terakhir saya nitip sama Bang Faisal, dibuat diri saya juga semuanya nih. Perempuan bayangan kita. Perempuan bayangan. Kalau kitanya nunduk, bayangan. Kalau kitanya lurus, bayangan lurus. Begitu udah. Maksudnya apa? Kalau laki benar, insya Allah perempuan benar. Kalau laki matanya jelalatan, jangan salahin bininya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.